Di depan saya ini sudah ada reel dengan nama yang mungkin sedikit asing. Kalau biasanya ini adalah hurufnya D, tapi ini adalah hurufnya K. Ini adalah Kaido 2000 yang saya pegang. Nah, di sini kita lihat untuk kapasitasnya. Di sini untuk size 2000 yang saya pegang itu 5.2/1. Maksimal dragnya 10 kg. Kemudian oke, ini line capacity 0,30, 195, 0,35, 145, dan seterusnya. Oke, ini dia spesifikasinya, dan mungkin ini agak sedikit berlebihan kalau 9+1 ball bearing. Baik, langsung saja kita bongkar reelnya dapat apa aja. Oh ya, reel ini harganya masih di bawah 200.000. Jadi reel yang cukup rekomen untuk ya yang low budget, artinya untuk kita yang ingin hanya sekedar mancing dengan budget ekonomis tapi kita masih tetap bisa menikmati. Nah, dari segi bahan kita bisa lihat di sini. Oke, saya pasang dulu untuk kita melihat smoothnya seperti apa. Oke, seperti ini smoothnya. Dan kalau kita bisa lihat dari bahannya, ini bahannya cukup kokoh menurut saya ya di harga segini. Ini juga bisa dipastikan kalau ini tidak terlalu melihat bagian reel footnya. Jadi untuk pengetesan reel foot dan test dragnya sobat mancing bisa melihat di sini ya, atau di deskripsi sudah saya sertakan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi bahan sendiri, ini adalah semoga saya tidak salah, ini ada campuran karbonnya kalau menurut saya ya. Kemudian reel handle sudah power handle, kemudian di sini menggunakan rubber seperti ini, karet yang cukup keras ya, cukup nyaman untuk kita gunakan menurut saya ya. Dan ini kita coba untuk bongkar. Oke, di sini ada semacam penutup, tapi saya rasa ini tidak bisa digonta-ganti. Ya, diterima saja. Dan kita lihat di sini ya simple seperti ini saja. Saya rasa juga tidak ada ball bearing di dalamnya. Ini fix dan model handle-nya seperti ini. Screw and handle sudah cukup panjang untuk masuk ke dalamnya. Kemudian kita cek bagian yang lain. Nah, ini bagian ini yang keren menurut saya ya, karena di harga di bawah 200.000 yang ukuran 2000 ini cukup rigid di bagian rotornya ya. Jadi seperti ini. Kemudian warnanya silver berbalut merah. Kemudian kita lihat dari bail wire. Oke. Baik, fine. Saya rasa cukup halus. Tapi apakah dia otomatis? Oke, semua hampir sama seperti itu. Ketika kita putar otomatis akan menutup seperti ini. Nah, kemudian baru kita cek mulai dari bagian atas untuk drag knob-nya sendiri. Tapi yang pasti dengan harga segini saya rasa tidak mungkin untuk mendapatkan carbon tag ya di sini ya. Oke, kita lihat apakah carbon tag atau bukan. Oke, saya ambil pakai tangan sajalah. Oke, bisa ternyata. Dan ini spoolnya menurut saya untuk pengerjaan cukup halus ya. Meskipun ini terkesan agak sedikit tipis ya bagian spoolnya seperti ini. Tapi ya cukuplah untuk harga segini, sesuai dengan harga. Dan menurut saya juga nggak gampang untuk kita ini. Nggak bisa ya, karena ini juga keras seperti ini. Nah, ini untuk drag washernya dia menggunakan seperti ini, masih wool seperti ini ya, bukan carbon tag ya, di harga di bawah 200.000 rupiah. Sip, ada 1, 2, 3 ya, 3 drag washer standar seperti ini. Dan ini oh ya, ini yang tadi hampir lupa, tidak ada seal pastinya. Nah, kemudian di sini dia menggunakan sistem clicker yang sederhana, simple, hanya mengandalkan clicker gear seperti ini. Kemudian ada washer di atasnya. Nah, ini di bagian ini
Ya, diperhatikan di sini ini apa ya? Sobat mancing yang tahu silahkan komen. Yang pasti kalau menurut saya ini adalah penyeimbang rotor. Karena dia tidak ada sangkut pautnya di bagian pengunci, baut penguncinya ini, mur penguncinya maksud saya. Oke, kita coba saja untuk membuka ya, langsung membuka ini. Oke, ini dulu deh. Apakah ini benar menjadi penyeimbang rotor? Ya, ini semacam unik juga menurut saya ya, karena kalau dikatakan sebagai penyeimbang rotor, ini kurang berat menurut saya. Oke, saya kurang paham ini maksudnya bagaimana diisi seperti ini, karena dia juga tidak mengunci bagian ini. Harusnya dikunci bagian sini ya, atau mungkin kita bisa posisikan nanti. Nah, kemudian kita mengacu kepada bagian mur pengunci, dan mur penguncinya di sini dia menggunakan mur pengunci yang bukan kuningan ya. Kalau biasanya kan modelnya kuningan, tapi ini tidak. Ya, modelnya seperti ini. Oke, agak sedikit kasar sih menurut saya ya. Kemudian rotornya sudah bisa kita buka. Nah, untuk rotor sendiri boleh ini saat mancing di harga di bawah 200. Ini rigid, cukup bagus menurut saya ya. Tambah dengan bail wire yang ya cukup besar, menopang juga ketika bail armnya ini menahan beban ketika menarik ikan besar. Oke, seperti ini. Dan kalau kita lihat bagian dalamnya, kita bakal cek bagian dalamnya ini. Oke, masih standar seperti ini, dan dia menggunakan besi. Oke, nice. Ini dia menggunakan besi di bagian bail spring guide-nya. Cek kebenarannya. Oh, cukup keras. Ya, benar. Ini seperti ini. Oke ya. Besi. Dan kita bakal lihat di sini apakah dia sudah menggunakan ball bearing. Oh, ini lever kicknya kita taruh dulu. Oke, ini bisa kita lepas. Oke, dan ini dia bagian rotor sudah. Baru kita cek bagian. Nah, line rulernya harusnya tadi nih, biar tidak susah, tapi nggak masalah. Kita cek bagian line ruler, apakah dia ada ball bearingnya, apa hanya sekedar bushing saja. Iya, ternyata dia hanya sebatas bantalan seperti ini, tapi berbentuk kuningan ya. Dan dia ada model kayak ada ini, model coakan di dalamnya. Oke, tanpa ada bearing di dalamnya. Oke, untuk body seperti ini dan one way-nya sendiri di sini kita bisa lihat ya. One way yang berbentuk sederhana seperti ini. Kemudian juga anti reverse maksud saya, atau one way ya. Kemudian di sini ball bearingnya masih belum tertutup seperti ini ya. Jadi mungkin kalau ingin yang lebih sempurna mungkin bisa dibelikan ball bearing yang tertutup, atau mungkin dipakai dulu nggak masalah. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini reel satu ini. Mungkin saya akan bongkar saja. Nah, modelnya seperti ini. Ya, jadi ada bagian yang terbuka memang di sini. Ya, yang rentan sekali kalau terkena air ya, berarti kemungkinan bisa untuk berkarat bisa. Oke, nah model anti reverse yang seperti ini. Oke, klasik saja. Ya, hampir sebagian reel yang murah meriah menggunakan sistem anti reverse seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita buka ini pinionnya seperti ini. Ada satu ball bearing yang saya sudah katakan tadi bahwa ini ball bearing yang tidak mempunyai seal ya. Seperti ini. Kemudian
Oke, di sini ada penutupnya atau tempat dari ball bearing itu sendiri. Kita bisa bongkar. Oke, seperti ini ya. Ya, seperti halnya layaknya rel-rel pada umumnya. Dan ini anti reverse atau one way yang bisa kita lihat di sini. Standar seperti ini saja. Oke ya. Ini digunakan untuk hampir di seluruh reel harga-harga ekonomis. Bahkan di reel yang harganya mahal juga banyak menggunakan model seperti ini. Lalu kita ke bagian body. Saya ingin tahu di dalamnya seperti apa. Oke. Kita bakal cek. Ini reel dari Kaido 2000. Ya, ini agak sedikit berbeda bautnya. Ya. Oke. Ini berbeda bautnya atau mungkin menurut saya sih bukan pernah dibongkar, tapi memang bautnya agak cacat ini. Ya, oke. Kemudian kita baru buka bagian belakang. Kita hanya melihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, sebelum saya bongkar, di sini juga perlu saya bahas sedikit ya. Untuk reel harga hanya di bawah 200.000. Bahkan di sini tidak ada celah yang saya lihat. Ini lumayan rapi lah ya. Oke ya, lumayan rapi untuk pengerjaannya. Jadi kita bakal coba untuk bongkar. Nah, ini baru terlihat. Ini benar-benar rapi menurut saya sih ya di harga ekonomi seperti ini. Oke, seperti ini saat mancing. Simple, sederhana seperti ini di bagian dalamnya. Kemudian ada ball bearing juga di bagian. Oke, ini main shaft yang bisa saya bongkar seperti ini. Ya, dan kemudian kalau main shaft sih standar-standar seperti ini saja. Dan menurut saya sih masih oke lah. Dan kita lihat di sini untuk drive gearnya. Ini agak susah saya ambil. Kita cek dulu bagaimana keadaannya. Oke, oscillating gearnya malah loncat sendiri nih. Ini ya nggak ada bautnya saat mancing ya. Jadi seperti itu saja. Dan di sini ada satu ball bearing lagi. Baik, ini dia. Dan kita bisa melihat di sini ada berapa ball bearing yang kita bisa dapatkan. 1, 2, dan 3. Kita hanya melihat 3 ball bearing di sini saat mancing. Ya, yang bisa kita temukan di reel Kaido 2000 ini. Baik, saat mancing ini yang bisa saya review. Untuk reel harga di bawah 200.000 sih masih oke menurut saya, apalagi di bagian rotor ini yang cukup rigid menurut saya. Ya lumayan kuat lah sahabat mancingnya. Hanya perlu perawatan tentunya ketika kita akan gunakan. Dan ini juga satu kelebihannya di bell spring gate-nya yang sudah menggunakan model seperti ini dan besi. Dan mungkin kalau kita lihat kelemahannya akan lumayan banyak, tapi kelebihannya juga bisa menutupi ya. Karena reel di harga segini sih untuk memancing ini masih di mancing laut masih oke nih sahabat mancing, asalkan dirawat ya. Baik, untuk yang ingin membeli di deskripsi sudah ada reel Kaido 2000. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Salam satu hobi.